warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membuat sebuah video konseling kelompok di mana konseli di sini ada dua orang, yaitu yang pertama ibu dan juga di sini ada bapak. Nah, bisa kita langsung mulai ya. Perkenalkan, nama saya Wiwit Hafifah Hairun Nikmah. Saya di sini berperan sebagai konselor. Ibu, perkenal nama saya Bu kami dan Nama saya Pak Wakil. Awahir. Nah, sebelum kita mulai sesi konseling kelompok ini, Bu, Pak, nah saya di sini akan menjelaskan bahwa dalam sebuah proses konseling itu ada namanya sebuah asas. Dalam proses konseling di sini yang paling kita gunakan yaitu asas kerahasiaan dan juga asas keterbukaan. Untuk asas kerahasiaan sendiri di sini bahwa masalah yang akan ibu dan juga bapak bicarakan di sini, masalah kerahasiaannya itu sangat dijaga, atau dalam kata lain tidak ada sampai pihak manapun yang bisa mengetahui masalah kita. Bisa dipahami Pak, Bu? Nah, untuk yang kedua yaitu asas keterbukaan. Nah, dalam mengemukakan suatu masalah yang bapak atau ibu punya, kita di sini harus secara jujur atau terbuka agar apa yang kita analisis nantinya tidak meleset sesuai dengan yang kita inginkan. Jadi seperti itu, bisa dipahami ya. Nah, untuk pertama kita mulai dengan mengomongkan mungkin masalah atau ibu yang mempunyai dalam ketika menjalankan ibadah di bulan Ramadan ini. Bisa dimulai dari bapak terlebih dahulu. Oh ya, gini. Kalau waktu bulan Ramadan biasanya itu saya suka malas untuk menjalankan sholat taraweh karena perutnya kekenyangan gitu loh. Jadinya enggak. Nah, kalau sudah waktu masuk sholat isya itu rasanya enggak gitu. Permasalahannya di situ. Untuk masalah yang ada pada bapak ketika bulan Ramadan. Nah, untuk selanjutnya ibu bisa menceritakan masalahnya di bulan Ramadan. Apa ketika Pak Ibu enggak apa-apa Bu menceritakan pakai bahasa sebisanya. Kita di sini nggak menuntut pakai bahasa Indonesia, kita senyamannya. Dalam proses konseling ini juga ada proses kenyamanan antara konseling dan juga konselor. Silakan diceritakan masalahnya. Masalah di bulan Ramadan. terawih. Iya, gimana Bu? Kalau terawih di sekat bahasa Indonesia. Iya, pakai bahasa Jawa nggak apa-apa Bu. Jawa. Lek terawih niku sekae saiki niku di apa? Jarang. Di jarak. Sangat Itu jarang. tidak nyaman sekali buat saya. Oh, jadi ketika sholat itu ibu tidak merasa nyaman karena adanya jarak gitu ya? Ya. Oh, kayak sekarang kan lagi virus musimnya COVID-19 ya, jadi kan kayak ibadah itu meskipun bisa berjamaah tapi harus ada jarak. Ya. Nah, dari masalah yang bapak sama ibu ceritakan, nah di sini kita akan menyepakati masalah mana yang akan kita bahas atau kita cari solusinya terlebih dahulu. Kira-kira masalah mana ini Pak Bu yang kayaknya urgent gitu? Mungkin yang lebih menarik dan viral hari ini adalah masalah pandemi. Nah, masalah pandemi. Pada Jadi pada proses konseling ini kita akan membahas masalahnya dari ibu kami ya, yaitu kurang nyamannya proses ibadah salat tarawih karena adanya jarak. Nah, menurut bapak sendiri mungkin bisa menanggapi dari ibu kami. Oh, kalau masa ibadah itu memang sebagai umat muslim itu kita diharuskan kan, sebagai umat muslim itu kita sebisa mungkin itu melakukan ibadah dan memperbanyak ibadah pada bulan suci Ramadan. Masalah jarak itu ya mungkin pemerintah itu lebih menjaga. Itu adalah peraturan pemerintah yang disampaikan kepada kita sebagai rakyat harus bisa menghormati dan menghargai apa yang sudah ditentukan pemerintah. Intinya kita itu
kita itu harus menghormati, pasti itu ada hikmahnya di balik itu. Pemerintah itu tidak menginginkan rakyatnya itu terkena virus, makanya di saat beribadah kita itu dikasih jarak, karena penularannya itu kan katanya 1 meter itu paling tidak itu untuk mencegah penyebaran virus. Di samping menjaga jarak kan juga disuruh cuci tangan gitu. Nah, masalah ibu tidak nyaman, ya mari kita belajar bersama-sama, karena kenyamanan pada hati ibu itu harus apa ya itu, harus kita cari ya. Memang biasanya kalau ibadah itu gak ngene saiki ono jarake, merasa risih, kok lingak-linguk ono kancane sawangane kok ado. Nah, intinya itu kita itu semua itu belajar pada masa pandemi ini. Mungkin Allah itu memberikan cobaan pada manusia, dan kalau kita sebagai manusia bisa menerima dan belajar, mungkin itu kita lebih enak dan bisa lebih nyaman gitu. Nah, dari tanggapan Bapak itu mungkin Ibu ada merasakannya bagaimana? Nah, di sini kan Ibu tidak nyamannya dari adanya jarak. Mungkin dari adanya jarak, dampak yang Ibu ketahui itu apa? Dulu kan mungkin softnya berdekatan, sekarang berjauhan. Apa dampak dari itu yang dirasakan? Mungkin softnya yang tidak beraturan atau apa? Ya bagaimana ibu yang ibu rasakan? Iya. Pasti ada enak dan tidaknya, pasti ada enak ini, oh iya enak ini ya, Gitu. mungkin ada Sampai ngono. iya Kadang iku lak ngene lho nak ya. Iya. Kadang lak ana sing ngene iku lho gak lurus ngono kuwi gak tapek ning wong jenenge wong ya nak ya. Kadang ya iku apa jenenge ya gak nurut ya bengkong. oh gitu. Mungkin dari sesitunya maka membuat Ibu tidak nyaman gitu ya. Dari pendapat yang Bapak Wahid berikan ke Ibu atau pembacaan dari kita, apa yang Ibu rasakan ketika mendapat apa ya kayak pandangan dari orang lain? Mungkin dari pendapat Bapak Wahid bisa membuat hati Ibu lebih apa ya, maksudnya itu lebih bisa menerima gitu loh. Kurang lebihnya seperti itu. Iya. Untuk pada sesi konseling kelompok ini dapat kita ketahui bahwa adanya ketidaknyamanan dalam beribadah bisa kita ambil solusinya, bahwa segala macam bentuk ibadah yang kita lakukan itu kita harus tetap mencari kenyamanan, entah itu peraturan yang berbeda bulan puasa kemarin sama sekarang ya, karena bedanya tadi ada COVID. Nah, seperti itu. Kalian mana? Wes, balani. Dari penjelasan Bapak tadi, nah kita harus tetap mencari kenyamanan, baik itu entah peraturannya berbeda atau seperti apa. Nah, dari sesi konseling tadi ini, apa yang Bapak rasakan dan juga Ibu rasakan? Mungkin dari Ibu terlebih dahulu. Setelah melakukan proses konseling ini, mendapatkan masukan, apa yang Ibu rasakan? Saya merasakan alhamdulillah diterima masukan supaya bisa mengerti Dan bisa menerima keadaan gitu. Dan Bapak sendiri, apa yang Bapak rasakan setelah melakukan proses konseling ini? Yang saya rasakan ya bisa memberi masukan pada ibu ya, mudah-mudahan ibu bisa menerima dan sama-sama belajar pada pandemi ini. Iya, seperti itu. Terus selama melakukan sesi konseling ini, pelajaran apa sekiranya yang bisa Ibu sama Bapak petik gitu? Mungkin ada pelajaran atau hikmah?
untuk jadi kita itu semua itu harus sama-sama belajar dan tidak boleh pesimis, tidak boleh bersuudzon pada keadaan, tapi kita harus tetap husnudzon pada keadaan. Dari ibu sendiri apa pelajaran yang bisa ibu ambil? Mungkin ibu lebih mengerti. selalu memandang sisi positif gitu ya. Nah, setelah kita melakukan proses konseling tadi kan sudah ada solusi yang bisa kita ambil. Nah, langkah selanjutnya setelah kita melakukan proses konseling, apa langkah selanjutnya yang akan ibu atau bapak lakukan? Langkah mungkin bisa menjalani ibadah dengan lebih ikhlas atau lebih senang hati gitu. Langkah selanjutnya kalau bapak sendiri Langkah selanjutnya mungkin untuk permasalahan saya itu saya terlalu rakus dalam berbuka puasa dan bisa dihati-hati dalam berbuka puasa, maka tidak terlalu banyak. Atau mungkin juga untuk ibu ini mungkin untuk ibu ini beribadah sesuai dengan keadaan, menyesuaikan dengan keadaan. Allah itu maha tahu dan maha bijaksana. Bagaimana Bu perasaannya sudah lebih tenang ya dan lebih bisa menerima apa ya?